67% penguasaan pasar atau pangsa pasar dikuasai oleh Honda, sementara Yamaha 29%, sementara sisanya adalah 4% adalah pemain-pemain lain begitu ya. Menanggapi dari Pak Haryadi tadi mengatakan bahwa tergantung dan lebih cenderung beliau menyatakan bahwa bukti-bukti atau yang dimiliki oleh KPPU masih bisa dipatahkan katanya. Ini bagaimana Bu? Apakah ada bukti-bukti lain selain bentuk email dan juga komunikasi? Bisa saja kan orang meng-capture dan segala macam. Oke, baik, terima kasih dari Pak Haryadi. Saya simak juga bahwa bisa dipatahkan, ya silahkan saja karena ini proses masih berlangsung. Nanti akan ada proses pembuktian lebih lanjut di KPPU. Tapi kalau melihat, ya inilah keunikan dari sebuah kartel. Memang tidak mudah untuk mendapatkan bukti langsung. Tapi dalam case ini kita bisa mendapatkan bukti langsung, yaitu berupa email. Email itu berupa mengikuti Yamaha mengikuti harga yang akan dikeluarkan oleh Honda. Tidak secara persis sama ya. Tidak persis sama. Dia mengikutinya, misalnya Honda naik, dia akan naik kan gitu. Tapi masing-masing kan punya cara perhitungan. Nah itulah yang dimaksud dengan concerted action di dalam konteks kartel. Dia concerted action, jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh follower. Dua produsen ini sama-sama melanggar atau satunya pelanggarannya lebih berat, satunya enggak, atau gimana? Ya, kalau satunya terpaksa melanggar atau gimana sih? Namanya kartel adalah sebuah perjanjian. Di antara keduanya melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa dalam konteks ini adalah untuk menetapkan harga. Menetapkan harga, padahal di antara keduanya kan bersaing. Nah nanti akan dilihat siapa yang menjadi inisiator, siapa yang menjadi followernya. Itu nanti dalam proses pembuktian. Berapa lama nah namanya perjanjian kan masing-masing punya hak dan kewajiban yang sama. Tentu dia sama-sama melaksanakan perjanjian itu, artinya dia sepakat untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Yaitu menyepakati adanya suatu harga. Nah, ini prosesnya berapa lama Bu? Prosesnya untuk sidang di KPPU kalau ini? saat ini kan masih sidang pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu memakan waktu 30 hari kerja. Nah, nanti bisa lanjut bisa tidak, tergantung nanti hasil proses analisis sementara yang dilakukan oleh Pak Majelis ini, menggabungkan, menganalisis dari dugaan yang disampaikan oleh investigator KPPU, kemudian melihat tanggapan dari para telapor. Maka kalau terjadi satu gap di situ bahwa si telapor tidak menerima dugaan itu, berarti harus dilanjutkan pada proses pemeriksaan atau sidang pemeriksaan lanjutan. Bu Sukarmi, ada beberapa metode ketika menentukan apakah terjadi kartel atau tidak yang pernah saya baca begitu. Ada whistleblower, ada proses investigasi. Ini KPPU yang melakukan investigasi ke dalam atau justru dapat whistleblower? Kalau di sini ini kan perkara inisiatif ya. Ini hasil kajian KPPU yang ternyata ada indikasi adanya sebuah kartel, maka KPPU melakukan itu. Dan kemudian ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan, memang ada pengakuan dari saksi. Ya, saksi bisa dikatakan kalau, nah sementara ini dia bisa menjadi apa ya, kalau di dalam kacamata persaingan itu saksi kunci yang nanti kalau di dalam persidangan dia mengaku memang betul ada itu, ya itu bisa mengurangi nanti. Atau bahasa di dalam persaingan bukan whistleblower ya, itu kan bahasa dalam korupsi. Mungkin kita punya program yang dinamakan leniency program. Bisa pengampunan, dan itu bisa mengurangi nanti pendendaan di belakang nanti ketika menjatuhkan putusan. Begitu, tapi kalau misalnya dari sudut pandang konsumen atau pembeli, fine-fine saja dengan harga segitu, itu gimana? Ya konsumen dengan adanya kartel ini memang tidak ada pilihan. Mau tidak mau dia harus membeli dengan harga kartel tersebut. Padahal sebetulnya kalau tidak ada kartel mereka akan banyak pilihan. Sebetulnya ada korelasi yang ketat sekali antara kartel, dugaan kartel dengan merek minded tadi. Betul. Karena apa? Dampak sebuah kartel yang akan diuntungkan dan dirugikan adalah konsumen. Nah itu kunci dari persaingan, sebetulnya yang akan diuntungkan dan dirugikan adalah konsumen. Ketika terjadi persaingan sehat, maka konsumen akan diuntungkan. Ada pilihan banyak, ada harga yang sangat kompetitif. Tapi ketika terjadi kartel, dengan tujuan kartelnya itu kan bertujuan tentu para pembuat kartel ini tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini dua perusahaan besar loh Bu, raksasa dari Jepang. Apakah dan mereka juga pasti nggak mau diam saja. Artinya kira-kira posisinya akan seberapa panjang proses ini Bu?
Ya, kalau sesuai ketentuan undang-undang itu kan kurang lebih memakan waktu 150 hari kerja. Nah, 150 hari kerja kira-kira 4 bulan setengah lah begitu ya. Tadi disampaikan Kalau kira-kira melebihi itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita melanggar undang-undang KPPU-nya. Oke. Proses Kalau proses offload-nya menjadi kalau salah. dalam proses begitu. persidangan pendahuluan ternyata mereka tidak terbukti, berarti akan ada proses rehabilitasi nama dan segala Betul, macam betul. dari KPPU. Jadi akan stop di tingkat PP misalnya. Tingkat pendahuluan akan stop, akan dikeluarkan penetapan bahwa tidak terjadi pelanggaran, kemudian harus ada note apa saja. Tapi nanti kita akan lihat apakah seperti itu atau sebaliknya gitu, harus dilanjutkan pada proses berikutnya sampai pembuktian, pemeriksaan saksi, ahli dan para terlapor juga. Kita akan terus pantau kasus ini karena kasus ini mungkin hanya sebagian kecil daripada ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang masih banyak bilang bahwa ekonomi Indonesia memang dikuasai oleh kartel di berbagai sektor, bukan hanya sepeda motor, daging ayam, daging sapi dan lain sebagainya. Kita nanti tunggu informasi selanjutnya. Bu Sukarmi, terima kasih telah sharing bersama kami di Economic Review.